Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ihfadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kembali bersama majelis yang semoga Allah berkahi ini, dan kembali bertemu dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik di setiap pekannya, hari yang penuh dengan amal soleh. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW pada hari ini. Lalu bagi laki-laki khususnya jangan lupa sholat Jumat nanti siang. Lalu perbanyak doa, dan khususnya di akhir hari ini menjelang maghrib, dan baca surat Al-Kahfi sebagaimana riwayat yang disahihkan sebagian ulama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa di atas, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita pada hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan semoga hari ini atau pagi ini menjadi awal yang baik di hari ini insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, serta guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi yang bertanya. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita menentukan batas kemampuan diri kita? Kadang saya takut memberi batasan bahwasanya saya sudah tidak mampu dan ingin mundur dulu, karena bisa jadi itu hanya godaan dari syaitan untuk malas dan tidak mau berkembang. Tapi satu sisi saya sudah merasa tidak mampu melakukan banyak hal atau tanggung jawab sekaligus. Apakah mungkin jika mundur dulu satu langkah kemudian maju perlahan akan lebih baik? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Makasih atas pertanyaannya. Bisa ya, bisa tidak. Selalu menjadi misteri poin ini. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang nggak ada cara yang lebih baik kecuali doa kepada Rabbul Alamin. Dan mengikuti Nabi SAW. Ikhris ala man fa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Dan minta pertolongan kepada Allah, dan jangan menyerah. Jangan lemah, jangan down, jangan mundur. Itu poin. Dan biar Allah nanti yang menuntun. Kenapa demikian? Karena gini loh hadirin, Allah berfirman tentang tabiat kita dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, tapi 19-20 lah. Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua
Wa idza massahul khairu manua. Itu masalahnya. Kita nih punya sifat ini. Punya punya kita tuh halu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan punya sifat ini. Kita tuh sebagai orang yang halu. Pernah punya teman namanya halu enggak? Karena ini nggak bagus, nggak oke. Tapi bisa jadi ada. Kenapa? Ada dalam Quran. Kadang-kadang orang suka gitu. Halu itu idza massahu syarru jazua. Kalau dia dapat sesuatu yang susah, buruk, atau ribet, atau berat, halua, keluh kesah, nggak sabar dia. Ah udah cukup. Gue mundur. Gue berhenti nih. Atau gue give up deh. Aku udah berat. Aku mau balik kanan aja. Kok ribet banget. Itu manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Nah kalau dikasih yang enak, kebaikan, itu pelit. Itu pelit. Makanya suka kita tuh waktu misalnya ada orang yang belum kaya, nanti kalau gue kaya gue akan infak, gue sedekah, gue mau umroh setiap bulan, mau haji setiap tahun. Coba deh kaya, nggak begitu juga. Gitu. Mayoritas nggak begitu. Kenapa? Begitu kaya pelit. Iya tapi kan ini kan harus mikirin ini. Iya ternyata ini. Gak gampang. Gitu. Gak gampang, orang kalau punya uang ngasih tuh susah. Dan manua juga nggak bersyukur gitu, nggak bersyukur. Jadi kalau dapat kesulitan komplain dan mendingan nunggu mundur, nggak sabar. Dapat nikmat nggak bersyukur. Dan nggak gunakan nikmat itu di jalan Allah. Itu manusia. Selalu gitu kan. Jadi nggak bersyukur, nggak totalitas. Kalau dapat tuh udah. Kan banyak orang, tolong kasih kesempatan saya. Begitu dikasih kesempatan, nggak ada performanya. Nggak ada performa. Dulu waktu belum dapat, pokoknya kalau aku dapatkan ini, aku akan totalitas. Coba aja. Mayoritas nggak demikian. Ada orang pengen belajar atau ingin kuliah atau belajar di sebuah sekolah atau kampus yang begitu bisa, males-malesan. Udah dapat, manusia tuh pelit gitu. Manusia tuh demikian. Kalau dapat aral dan rintangan, gampang mundur. Udah gue mundur deh. Aduh capek nih. Enggak. Enggak, udah cukup. Enggak, gue kapok deh. Makanya sekali lagi, orang yang benar-benar berhasil tuh minoritas. Karena manusia itu begini. Halu'a itu halu'a. Jadi tafsir halu'a itu 2 ayat berikutnya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Gitu. Kalau dapat kesulitan, kesusahan, ngeluh, protes, dan nggak sabar, mundur, nyerah, itu manusia. Nah kita ini kan, kita manusia bukan? Manusia, alhamdulillah. Kita harus sadar bahwa kita tuh punya sifat itu, gitu loh. Kita punya sifat itu. Allah yang berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Allah yang berfirman, manusia diciptakan punya sifat itu tuh. Punya sifat itu. Jadi kalau ini jalan buntu nih Pak Ustadz? Oh enggak. Kartu mati? Enggak.
Makanya baca ayat berikutnya. Illal musallin. Nah ini baru. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah itu hadirin. Kecuali orang-orang yang sholat. Gitu. Maksudnya orang-orang sholat itu kalau kalau mendapatkan kebaikan bersyukur maksimal, totalitas, dapat fulus infak, kasih ke pos-pos yang baik, gitu, nggak pelit dan bersyukur sama Allah. Dan kalau ditimpa kesulitan, masalah dan tantangan dan arah rintangan dalam perjalanannya, nggak mundur, maju terus. Bahkan kata ulama dalam tafsirnya, mereka sabar dan mereka berharap pahala dari rintangan tersebut. Nah itu. Jadi bukan hanya sabar babak belur, enggak. Mereka sabar dan mereka yakin mereka dapat pahala. Atau mereka berharap dan mereka yakin kalau mereka sabar kalau ganjar dengan pahala. Jadi mentalitasnya oke gitu loh. Nah itu hadirin. Berarti ya udah aku mulai dari sholat Jumat aja Pak Ustadz ya hari ini. Loh sholat subuh dong, kok sholat Jumat itu loh. Enggak, bertahap dulu, sholat Jumat dulu. Nanti berapa bulan baru sholat asar. Baca ayat berikutnya. Nah ini. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah itu. Sholatnya komplit. Senantiasa sholat. Bukan sholat sekali sehari. Bukan sholat 2 kali sehari. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah itu. Orang-orang yang sholatnya itu continue terus. Nggak berhenti-berhenti. Dijaga tuh. Itu boy. Jadi ini pelajaran. Kalau ingin punya mentalitas, mental baja, sholat. Sholat. Sholat itu game changer dalam hidup. Itu merubah mentalitas. Aku udah sholat tapi kok gampang mutung Ustaz. Gampang nyerah. Kualitas sholatnya dicek. Kalau kita udah sholat rutin, full, 5 waktu, apalagi sholat yang sunnah sudah mulai dikerjakan, tapi kok kualitasnya dilihat. Karena nggak mungkin. Ini illal musallin, kecuali orang-orang sholat. Alladzina hum, itu orang-orang yang sholatnya itu alladzina hum ala sholatihim daimun. Makanya kalau ada masalah, sholat. Dan nggak ada masalah, sholat juga. Dan lebih ditekankan kalau ada masalah. Karena itu mentalitas tuh di situ. Mental baja itu di sholat. Work ethic itu tuh sholat. Makanya kan sholat itu sendiri kalau kita kerja, makanya kan harus daimun. Saya kan sholat yang rutin, continue itu secara substansi dan esensi itulah istiqomah dan itulah kegigihan dan itulah work ethic. Kenapa? Karena kita bukan mengerjakan sholat setahun sekali. Kita bukan mengerjakan sholat sebulan sekali. Setiap hari 5 kali minimum. Berarti ada repetisi. Ada keistiqomahan. Ada apa? Membangun mentalitas. Disiplin. Nah itu. Mentalitas disiplin. Dalam sholat. Dan kita tahu dalam sholat itu
Gimana caranya? Harus ngerjain kan gitu. Harus berhasil gitu kalau udah sholat. Nggak bisa berdiri, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan. Nggak bisa berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau nggak bisa duduk, tidur dan mengarahkan bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan. Nggak bisa juga fa mustalqiyan. Nggak bisa juga berbaring. Gitu. Itu poin. Jadi gimana? Harus sholat. Itu poin. Jadi benar-benar digembleng mentalitas kita. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Itu dari satu sisi. Dari satu sisi. Dari sisi yang lain, mau sholat, nggak ada air, baca surat An-Nisa 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Anda nggak dapat air, nggak sholat, oh nggak, bukan. Tayamum. Gunakan tanah yang suci. Atau sa'id yang suci. Dan keterangan sa'id ada dalam kitab-kitab fikih. Jadi nggak dikasih ruang untuk mengatakan saya nyerah, enggak. Nggak dikasih ruang untuk beralasan untuk nggak mengerjakan. Lo kok kenapa nggak ngerjain? Nggak ada air bro. Oh nggak ada air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau Anda tidak menemukan air, nggak bisa pakai air, maka tayamum. Jadi hadirin Allah disuruh tayamum. Jadi itu sholat hadirin sekalian. Itu sholat. Sangat kuat. Gak ada opsi untuk tidak mengerjakan. Gak ada opsi untuk mundur. Kecuali udah bentok, gak sadarkan diri atau apa. Tapi pada saat Anda harus sholat. Anda harus sholat. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Itu hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan. Masalah terus juga nggak tahu arah kiblat. Arah kiblat kemana ya? Mas, tadi sholat nggak? Enggak sholat. Kenapa? Nggak tahu arah kiblat. Oh, nggak tahu arah kiblat. Fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Kalau Anda udah mentok, berusaha, tetap nggak ketemu arah kiblat, kemanapun kamu menghadap, itu kiblatmu pada saat itu. Gak ada opsi sholat itu. Untuk nggak ditinggal, untuk ditinggalkan gak ada opsi ke sana. Ditutup semua alasan.
Aku ini udah mau sholat tapi nggak tahu arah kiblat. Fa'inama tuwallu fatamma wajahullah. Kemanapun Anda menghadap, itu kiblat Anda pada saat itu. Makanya sholat itu membangun mentalitas kalau kita ngerti. Makanya manusia itu berkeluh kesah, komplain, atau mentalnya lemah, illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang konsisten dalam sholat. Konsisten dalam sholat. Jadi kalau mau memperbaiki itu, sholat. Awali dengan sholat. Awali dengan sholat. Dan syarat berikutnya dalam surat Ma'arij tadi. Berikutnya kan omongan walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dia juga harus yakin bahwa di dalam hartanya itu ada hak yang harus ditunaikan lisairi wal mahrum, untuk orang miskin, orang fakir. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dia beriman dan percaya dengan hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, mereka takut diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, dan gak ada yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga kehormatan dan kemaluan mereka. Mereka nggak zina. Jadi kalau mau punya mentalitas kuat, jaga diri dari maksiat, khususnya zina. Zina itu merusak mentalitas. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali dengan pasangan yang sah dan ini benar oleh syariat. Itu poin. Dan seterusnya bisa dibaca dalam surat Al-Ma'arij. Itu yang diperbaiki. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka adalah orang yang menjaga amanat mereka. Jadi pernah ini amanat, bukan amanat jalan terus. Dan seterusnya lah. Panjang. Tapi intinya itu jaga sholat. Lalu jaga dalam diri kita ini ada hak orang lain. Itu. Jadi jangan egois hidup. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Di dalam kenikmatan kita ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Kan itu. Jadi kalau jadi kita lupa nih, kalau kita komplain, kita mundur, kita nyerah, atau pas dapat sesuatu kita pelit, itu bukan hanya kita rusak, kita ngerusak hak orang yang berkaitan dengan diri kita tersebut. Ada orang-orang lain itu kan. Makanya kan konteksnya kalau dapat itu zakat, itu hak orang. Kalau dapat uang nafkah. Karena halu itu kalau dapat nikmat lupa, pelit gitu. Kalau dapat kesulitan komplain, nyerah. Nah, salah satu penyebab kalau dapat nikmat pelit dan nggak zakat dan lain-lain, nggak nafkah. Dan kalau dapat masalah atau dapat kendala itu mundur atau nyerah, itu dia lupa bahwa dia bukan hidup sendirian. Artinya dalam semua manuver dan movementnya itu berkaitan dengan pihak lain. Ketika Anda tidak mengeluarkan harta Anda, itu Anda menzolimi fakir miskin dan lain-lain. Menzolimi mustahik zakat misalnya. Anda menzolimi istri Anda dan anak-anak Anda nggak kasih nafkah. Sebagaimana begitu kita nyerah, kita lagi berjuang nih, lalu kita nyerah, sadar nggak sih kita zolimi banyak pihak, bisa jadi. Kan terbukti kan di masyarakat. Ada kendala di kantor, terus dianya nyerah, udah gue nyerah deh, gue resign, terserah mau dipecat atau enggak. Dia ngezolimin istrinya di rumah itu loh. Istrinya mereka nafkahin apa?
Terus dia zolimin anak-anaknya di rumah. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 13, 14 orang dizolimi itu. Gara-gara dia nggak punya mentalitas maju terus. Gara-gara mentalitasnya nyerahan. Udah nyerah deh. Oh nyerah deh. Makanya sadar gak sih ketika kita berhasil, kita maju terus gitu untuk mendapatkan cita-cita kita yang baik. Sadar gak sih ketika kita dapatkan itu orang lain pun dapat berkahnya seringkali. Dapat nikmatnya, bukan hanya kita aja. Dan sebaliknya, kalau kita halu, orang lain pun dirugikan gara-gara sikap kita tersebut. Dan kita akan ditanya di hari kiamat. Dan itu tadi, jaga diri dari maksiat, khususnya zina. Apalagi kalau kita udah punya pasangan, udah menikah, hati-hati banget dengan itu. Itu merusak semuanya. Itu merusak. Karena Allah sebutkan secara spesifik. Padahal semua maksiat itu merusak. Tapi zina dikaitkan secara khusus dengan halu tadi. Halu. Itu poin. Karena esensi zina itu apa sih hadirin? Di antara esensi zina apa? Ingin kenikmatan tanpa tanggung jawab. Itu esensi zina. Ingin kenikmatan tapi nggak mau tanggung jawab. Mau senang aja. Ingin kenikmatan dunia yang salah satu yang terbesar dengan beban yang paling murah gitu. Oh tinggal sewa berat. Tapi kalau menikahi wanita kan panjang urusannya. Kita harus kasih nafkah, harus jaga, harus ini dan seterusnya. Nggak mau, aku nggak mau. Tapi aku pengen dapat kenikmatannya. Udah zina aja. Dapat, simple, murah. Dan nggak tanggung jawab itu. Jadi ngerusak itu si esensinya itu. Sedangkan halu itu tadi nggak mau dapat beban tanggung jawab segala macam. Makanya sangat zina itu salah satu esensi, salah satu ya. Ingin kenikmatan dunia, kelezatan dunia, tapi nggak mau tanggung jawab. Nggak mau konsekuensinya. Ingin dapatkan dengan cara tergampang dan termurah. Na'udzubillah. Itu. Jadi itu poin. Jadi sekali lagi jamaah Allah muliakan, panjang ya. Jadi nggak sederhana. Jadi bukan mundur nggak. Ya, perbaiki dulu pola hidup kita. Jangan langsung bicara kayaknya ini udah batas maksimal saya. Lihat dulu kita ini termasuk halu apa enggak. Ya sih teman aku tuh halu Pak Ustadz. Bukan halu pakai ain. Halu itu. Bukan halu. Tapi bisa jadi halu tuh halu memang. Dia pikir ini batas maksimalnya, ternyata dia baru 20%. Baru 30%. Makanya kan ada teori perlu pembuktian lagi ya. Secara umum, apa yang dipikir manusia sudah maksimal, ternyata baru 40% dari kemampuannya. Ada teori demikian. Itu halu itu. Yang dianggap kita udah maksimal, ternyata jangankan 50%-nya, 40% baru. Jangan sejauh. Dan itu kita buktikan di perjalanan hidup kita. Coba bandingkan ya perjalanan hidup kita. Mana yang lebih sering terjadi dalam hidup kita? Kita anggap awalnya kita anggap nggak bisa, ternyata Allah mudahkan bisa, atau sebaliknya kita anggap bisa, ternyata kemampuan kita di bawah itu. Insya Allah opsi yang pertama lebih sering. Bahkan mungkin opsi kedua nggak pernah kita alamin, saking pesimisnya hidup kita. Jadi nggak pernah punya mimpi-mimpi besar gitu. Mayoritas kita itu awalnya merasa nggak bisa, terus Allah kasih taufik bisa. Mayoritas kita dulu nggak pernah berpikir
sampai pada titik setinggi ini, nggak pernah. Hari ini misalnya kita ada di sebuah titik, itu kalau kita menengok ke belakang, kita nggak pernah kepikiran bisa sampai titik ini. Padahal titik ini pun belum maksimal, masih jauh. Mayoritas kita jarang banget ada orang yang cita-citanya 42.000 kaki gitu, ternyata begitu diupayakan, ternyata pencapaian hanya 30.000 kaki. Ternyata saya terlalu tinggi bercita-cita. Enggak, mayoritas dia punya cita-cita ternyata melampaui, atau dia punya ekspektasi tentang dirinya ternyata dilampaui, punya resolusi ternyata jauh, potensinya jauh lebih besar daripada yang ada di pikirannya. Itu halu, itu lemah kita itu. Makanya khuliqal insanu dha'ifa, kan, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Salah satunya lemah punya tekad. Itu diantara tafsir ulama, du'ful azm atau du'ful azimah. Manusia itu lemah dari sisi tekad dan mengeksekusi sampai selesai. Itu surat An-Nisa ayat 28. Artinya mayoritas manusia itu berhenti tengah jalan. Di antara maknanya, mayoritas manusia berhenti di tengah jalan. Padahal seharusnya dia masih bisa melangkah, tapi dia berhenti. Kenapa? Lemah fisik bukan, lemah azam dan azimah, lemah tekad dan mentalitas. Padahal masih bisa, tapi dia udah cukup. Nah, ada jalan terus. Tawakal ala Allah. Maka kata Allah, maka kata Nabi SAW, ihlis ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguh tapi yang bermanfaat bagi anak. Jadi pastikan ini bermanfaat nggak bagi saya. Ini baik buat agak dunia dan akhirat saya nggak? Oh baik, minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jiz. Jangan mundur, jangan lemah, jangan nyerah. Wala ta'jiz. Jangan maju terus. Nanti kalau ternyata itu nggak baik atau ada yang lebih baik lagi, nanti Allah palingkan atau Allah lanjutkan, seperti yang kita bahas tadi beberapa menit yang lalu. Banyak di antara kita hari ini itu pencapaiannya melampaui apa yang ada di benaknya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Tambah nggak jelas. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu cita-citanya waktu kuliah atau SMA. Gak kepikiran, kok bisa sampai setinggi ini. Makanya jangan nyerah, maju aja terus. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita sampai di titik ini, Allah juga yang akan mewujudkan cita-cita kita nanti. Qul huwallahu ahad, zatnya satu, nggak berubah. Makanya, jadi yang harus dilakukan jangan terlalu musingin itu. Udah punya cita-cita setinggi-tingginya, lalu sesuai dengan ini ya, terukur, artinya ya jangan juga ya pengen jadi nabi, nggak mungkin gitu loh, dan jadi sesat kita cita-cita sehingga aku mau jadi nabi ya, nggak bisa itu. Jadi punya cita-cita setinggi-tingginya, saya rasa kita paham konteksnya, punya cita-cita setingginya, lalu minta tolong sama Allah, lalu jangan nyerah, maju terus. Maju. Makanya tadi kita begitu ada kendala sabar, lalu yakin ini pahala buat gue nih. Jadi begitu ada kendala bukannya lemas, kayaknya berat banget nih, no, alhamdulillah dapat pahala. Maka semakin nggak ada alasan untuk mundur. Ada kendala lagi, alhamdulillah dapat pahala. Coba maju lagi, ada kendala, alhamdulillah ada pahala. Itu tadi kata para ulama tafsirnya. Kendala lagi, alhamdulillah dapat pahala. Pahalanya banyak. Makanya itu tadi, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita cita-cita tinggi. Innallaha yuhibbu ma'alil umur, kata Nabi SAW. Allah tuh mencintai hal-hal yang tinggi. Karena karena di antara faktornya, karena dalam proses menggapai cita-cita yang tinggi, pahalanya banyak. Nah itu.
Tapi kalau cita-cita kita rendah, prosesnya menghasilkan pahala yang jauh lebih sedikit. Gitu. Pahala yang banyak. Jadi sebelum sampai ke destinasi itu pahala semua. Karena begitu ada kendala, ada masalah, ada aral dan rintangan, sabar, pahala. Gagal, maju lagi, pahala lagi. Pas gagal sabar, ditolak, sabar, pahala, maju lagi. Ditolak lagi, sabar, pahala, maju lagi. Nah, gitu. Ditolak lagi, sabar, pahala, maju lagi. Kayak itu. Lo udah ditolak terus kok nggak mundur? Lo kan, gua alhamdulillah udah 8 kali ditolak. Berarti 8 pahala. Maju aja terus. Bayangkan kalau umat kita punya mentalitas kayak gitu. Anda 8 kali jatuh, maju terus. 8 kali jatuh berarti 8 kali pahala. Ya apa alasan gue mundur? Pahala. Keberkahan. Itu. Jadi beresin PR kita, sholat dijaga tadi. Khusyuannya dijaga. Dan yakin dalam diri ini, dari dalam nikmat yang Allah kasih ada hak pihak lain. Ini berhubungan dengan yang lain. Jadi kita harus jaga diri lebih ekstra lagi. Karena ini bukan tentang diri kita, tentang banyak pihak. Harus jaga diri dari maksiat, khususnya zina. Jaga. Nanti Allah kasih keberkahan. Lalu yakin dengan hari kiamat itu tadi. Yakin kita hari kiamat. Makanya cita-cita itu jangan pernah melonceng dari hari kiamat. Memang arah kita ke sana, yaumul akhir. Itu poin. Allah Ta'ala alam. Bisa. Tapi saya rasa cukup sampai di sini, waktu sudah habis. Jazakallahu khairan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua yang berbicara, dan semoga kita diberikan kejujuran dalam berucap dan bertutur dan mendengarkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.